everyone, we are from Group 1. We will present 7 ways to improve communication skills in English. First of all, we will introduce ourselves. My name is Anggimatra Afrianti. My name is Krishna Brarifikatan. My name is Tito Firmansyah. My name is Samuel Christian Anggoro. My name is Selvia Octavianita Saputri. And the last, my name is Jessica Apriani BR Tarigan. Okay guys, have a good time watching. So, communication is something humans use to tell others about information. Communication usually happens between two persons and more. Every conversation or speech could be communication as long as it got speaker and listener. Sometimes, better communication could help listener get to know what exactly the idea of the conversation. So, if you want to be a better communicator, here are some tips. Artinya, komunikasi adalah hal yang digunakan manusia untuk menyampaikan informasi kepada sesamanya. Komunikasi biasanya terjadi antara dua orang atau lebih. Setiap percakapan dan pidato dapat dikatakan sebagai komunikasi selama masih ada pembicara dan pendengar. Terkadang, komunikasi yang baik dapat membuat pendengar langsung mengerti apa topik yang dibicarakan, jadi tanpa basa-basi. Jadi, jika Anda mau menjadi pembicara yang baik, inilah beberapa tips untuk Anda. First, speed. What's the speed you speak to others? When you're speaking too fast, the listener will not be able to know what you actually talk about. Great communicators usually speak slightly more slowly than the normal speed of a conversation. This will help the listener grasp the main idea and understand what they are saying. Maybe some people think that speaking quickly is the same thing as fluency, but in fact, speaking too quickly is a sign that your pronunciation is not good, because you don't control the pronunciation and can make it appear that you don't think people want to listen to you, or that what you have to say is not important. So when you speak slightly more slowly and using the pause, it could help build trust and respect with the listener. Yang pertama adalah kecepatan berbicara. Perhatikan kecepatan berbicara ketika berkomunikasi dengan sesama kita. Ketika berbicara terlalu cepat, pendengar akan kesulitan untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita katakan. Pembicara yang baik biasanya berbicara dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat dari kecepatan normal dari sebuah percakapan biasa. Hal ini akan membantu pendengar untuk tahu apa topik yang kita bicarakan. Sebagian orang mungkin berpikir jika berbicara cepat sama halnya dengan kemahiran. Namun faktanya, berbicara terlalu cepat adalah tanda jika pengejaan kita di setiap kata tidak terlalu bagus. Hal ini juga menimbulkan persepsi pada diri kita seakan-akan berpikir apa yang akan kita bicarakan itu tidaklah penting. Jadi, berbicara dengan sedikit lebih lambat dengan dipadukan oleh pengenalan yang tepat akan sangat membantu membangun kepercayaan dan interaksi yang lebih baik dengan pendengar. Emphasis, stress, atau penekanan atau penegasan dalam bahasa Indonesia. Adverbs could help us to emphasize the meaning of something. Example, if I had a lot of money, I would definitely purchase a majestic mansion. That's to tell the listener that you have no doubt and for sure would buy that mansion. There are also some very useful phrases you can use to communicate more clearly. Example, someone asks, is Spain an interesting place to live? Then the answer, yes. What's interesting about it is the beautiful scenery. Yes, what's amazing about it is beautiful scenery. What I like about it is, what I love about it is, and what I hate about it is. So,
Those are some of great examples of phrases that you could use to help convey your meaning and be a better communicator. Yang ketiga adalah penekanan. Kata keterangan yang tepat dapat membantu kita untuk mempertegas maksud yang kita inginkan. Contoh dalam video. If I had a lot of money, I would definitely purchase a majestic mansion. Kata definitely pada kalimat tersebut seolah mempertegas maksud kita untuk membeli sebuah rumah besar jika ingin memiliki banyak uang. And then, speak clearly. Enunciate in every word you saying could help anybody who listen to what you talk about to focus at your topic. Simple word of enunciate is just speak clearly and confidently open your mouth. Some of people maybe speak almost without moving lips, but that would make the listener a bit difficult to get the idea you talk about because mouth motion represent enunciate. So, to be a good communicator, what we need is to practice all over time at front of mirror, but with a bit over exaggerate. When you're in conversation, you just speak naturally. But when you're practicing, you have to go a bit over the top. Yang pertama adalah berbicara dengan jelas. Pengejaan yang jelas di setiap kata yang kita ungkapkan dapat membantu siapa saja yang mendengar kita berbicara untuk fokus pada topik kita. Berbicara jelas dan percaya diri membuka mulut dapat juga membantu untuk memperjelas pengejaan. Mungkin sebagian orang mengungkapkan beberapa kata dengan tanpa menggerakkan mulut. Namun, hal ini akan membuat sebagian orang yang mungkin juga belum terlalu mahir berbahasa Inggris kesulitan dalam memahami topik dari percakapan yang terjadi. Jadi, untuk menjadi pembicara yang baik, yang kita butuhkan adalah latihan rutin. Mungkin bisa dilakukan di depan kaca sambil bercermin. Ketika berada dalam percakapan, biasa mungkin kita juga berbicara seperti kebanyakan orang pada umumnya. Namun, ketika berlatih, kita harus sedikit lebih serius. The next is simplicity. Simplicity or keeping things simple. Do you know the big difference between spoken English or written language? Spoken English, simpler and more repetition, uses a simpler language. And the difference between the two is that spoken English has more logical variation. So, the idea of keeping the language simple is essential when communicating effectively. Use easy and flexible vocabulary to convey the right meaning. Selanjutnya, kesederhanaan. Kesederhanaan atau kesimpulan. Membuat percakapan dengan bahasa yang simpel. Dalam teks tertulis dalam bahasa Inggris dan percakapan langsung dalam bahasa Inggris bahasanya sedikit berbeda. Percakapan dalam bahasa Inggris sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dipahami. And then there is body language. Body language, eye contact, manners, smile. We communicate with words, but in fact, we communicate a lot without words. But in general, eye contact, a pleasant demeanor, and a smile make you a more effective communicator. Yang selanjutnya, bahasa tubuh. Bahasa tubuh, kontak mata, sopan santun, dan senyum. Kita berkomunikasi dengan kata, namun faktanya kita juga banyak berkomunikasi tanpa kata. Umumnya,
kontak mata. Kontak mata yang terjalin baik antara komunikator dan pendengar akan membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan sikap antara kedua belah pihak akan lebih mudah terbaca. Next, ideas. Communication is about getting your idea across. It's not about speaking perfect English. In order to communicate an idea, you need to have an idea to communicate. If you don't have any ideas, then you have nothing to communicate. Become an avid reader, watch interesting and varied things. Ide. Komunikasi adalah menyampaikan ide yang ada di pikiran. Untuk menyampaikan sebuah ide, kita harus punya ide terlebih dahulu untuk dikomunikasikan dan didiskusikan. Jika tidak memiliki ide, maka kita tidak punya topik untuk dibicarakan. Cara untuk menjadi komunikator yang penuh ide adalah dengan menjadi pembaca. Selain itu, untuk mendapatkan inspirasi ide, kita juga dapat menonton sesuatu hal yang menarik dan banyak hal yang lain. Copy author. The last tip to improve your communication skills in English is to copy others. Spend some time watching great speakers. Observe how they communicate and try to imitate everything. Here are some people you can watch and try imitating their speech. First, Barack Obama, Jim Rohn, Oprah Winfrey, Richard Branson, and Tony Robbins. Meniru. Tips yang terakhir untuk menambah skill komunikasi dalam bahasa Inggris adalah meniru beberapa tokoh dan idola. Habiskan beberapa waktu untuk menonton tokoh pembicara yang hebat, observasi, dan coba untuk meniru semuanya. Berikut beberapa orang hebat yang bisa kita tonton dan coba untuk meniru mereka. Barack Obama, Jim Rohn, Oprah Winfrey, Richard Branson, Tony Robbins. Take 2 or 3 of their sentences and mimic them. Record yourself until you sound and look just like them. Why does imitating actors work? Identity is a key part of language speaking. When you pretend to be someone else, in this case an English actor, it is sometimes easier to pick up the right pronunciation and intonation. You stop being you and become someone else. Ambil sepatah dua patah kalimat dari mereka dan coba tirukan mimik wajahnya juga. Uji kemampuanmu sampai kamu merasa sudah terdengar seperti mereka. Mengapa meniru aktor bisa berhasil? Identifikasi adalah bagian dari bahasa bicara. Saat mencoba untuk menjadi orang lain, terkadang lebih mudah untuk mendapatkan pengejaan dan intonasi yang tepat. Mudah untuk mendapatkan kamu berubah menjadi orang lain dan berhenti menjadi dirimu sendiri. Okay, everyone. That's our explanation of 7 ways to improve communication skills in English. Thank you.